Halo teman-teman, balik lagi bersama Random Zack. Dan di video kali ini ya aku udah lama banget aku tidak membuat sebuah video lagi ya, karena skripsi dan lain-lain. Skripsi yang ya belum selesai ya, itulah bikin stres gitu kan. Anyway, di video kali ini aku akan membicarakan tentang topik tanaman lagi. Ya, tanaman lagi, bener guys, tanaman lagi. Ya, di era COVID-19 seperti ini, nggak tahu kenapa banyak orang yang mulai mengoleksi tanaman. Ya mungkin karena banyak orang yang disuruh di rumah, stay at home dan lain-lain. So ya, di era COVID-19 seperti ini banyak banget orang yang mulai untuk mengoleksi sebuah tanaman. Well, mungkin karena di rumah aja gitu kan, banyak orang yang di rumah aja dan bingung mau ngapain, bosen dan lain-lain, yang tadinya bisa pergi keluar-luar dan ya, the idea, okay? So, dari hal seperti itu, banyak orang yang mengoleksi tanaman untuk menjadikan hobi atau koleksi atau bahkan menjadi ya jual beli. Bahkan sekarang ini harga tanaman itu ya, apalagi aglonema itu yang tadinya normal menjadi booming lagi mungkin ya, aku nggak tahu persisnya. Tapi kalau misalnya kamu cek harga aglonema yang jenis-jenis tertentu, jenis-jenis tertentu itu yang warnanya warna-warni, aku nggak tahu yang mungkin jenis yang itulah pokoknya, yang warna-warni itu, yang merah-merah itu itu harganya menjadi booming sekali ya. Bahkan ada sebuah tanaman yang harganya bukan aglonema tapi I guess monstera, harganya itu 200 juta. Kalau misalnya kamu masih nemuin iklannya di Google, kamu cek aja yang mau varigata ya, itulah pokoknya yang pokoknya itu varigata seperti itu, dia menjadi booming. Monstera varigata menjadi booming, harganya sampai 200 juta yang nggak nalar menurutku, tapi nggak tahu ya bagi orang yang mampu mungkin nalar. Tapi ya, di video kali ini aku akan menceritakan tentang ya hobiku yang baru. Bukan hobiku yang baru sebenarnya. Kamu mungkin udah tahu kalau misalnya kamu lihat di video sebelumnya, aku juga menerangkan tentang bagaimana cara merawat kaktus. Well, dari situ aku sebenarnya udah punya basic, mungkin aku udah terbiasa untuk merawat kaktus. Ya, kaktus kan juga tanaman gitu. Tapi sebenarnya dulu aku cuman fokusnya sebenarnya dulu itu cuman ke kaktus doang, bukan ke tanaman lain. Aku sebenarnya memang males banget untuk merawat tanaman, tapi nggak tahu kenapa di era COVID-19 ini ya banyak di rumah aja gitu, jadinya aku ya mulai memutuskan untuk mencoba tanaman lain untuk aku rawat selain kaktus. Dan ya, sekarang ini aku jadi like plant maniac. Banyak tanaman yang aku koleksi yang tadinya aku benar-benar males untuk merawat, bahkan menyiram tanaman selain kaktus. Tapi sekarang jadi ya, kalau nggak kesiram eman-eman banget, maksudnya sayang banget gitu kalau misalnya kamu udah beli mahal-mahal dan dibuang begitu aja karena kering. Dan ya, you get the idea, right? So anyway, di topik video kali ini aku akan bahas tentang cara bagaimana atau tentang cerita-cerita bagaimana untuk merawat calathea. Ya, calathea, bener guys, calathea, ya itulah penyebutannya, aku nggak tahu cara pastinya. Anyway, calathea ini tanaman yang baru-baru aja aku koleksi. Ya nggak banyak yang koleksi yang aku beli, cuman yang menurutku tertarik saja itu, jadinya aku beli. Well, kenapa aku memilih calathea? Karena ya dia memiliki karakteristik sendiri guys. Calathea itu ada satu hal unik yang membuatku menjadi berpikir ulang dan membuatku untuk merawat tanaman sampai sekarang ini. Well, apakah itu? Oke, nanti aku akan jelaskan. Oke. Tapi sebelum itu aku akan menjelaskan tentang bagaimana cara kamu merawat calathea, bagaimana media tanam yang bagus, air yang bagus untuk calathea, suhu yang bagus untuk calathea,
dan lain-lain. Ketiga itu mungkin ya nanti aku akan tambahkan. Aku mulai dari poin bagaimana sih media tanam yang bagus untuk Calathea. Well, Calathea ini sebenarnya media tanamnya itu hampir ya, bukan, aku tidak mengatakan persis seperti kaktus, tapi hampir mirip seperti kaktus. Dia itu media tanamnya yang suka yang poros-poros aja, dia tidak terlalu suka yang terlalu menggenang gitu. Kalau misalnya kamu siram air gitu dia menggenang, maksudnya lama untuk turun ke bawah airnya. Calathea nggak suka itu guys, jadi dia tetap suka media tanam yang kalau misalnya kamu siram langsung airnya mengalir di bawah pot gitu. Itu bagus untuk Calathea. Sebenarnya aku mencari-cari juga dulu, bukan dulu sih, baru beberapa minggu atau ya beberapa minggu ini aku mencari apa sih tanaman media tanam yang bagus untuk Calathea. Aku menemukan sebuah YouTuber yang membahas tentang itu, dan sampai sekarang aku masih menggunakan media tanam itu guys, dan itu the best media tanam yang the best sampai sekarang, yaitu campurannya adalah sekam bakar, pakis, kokopit, dan humus atau ya humus bambu ya, itu 4 itu. Jadi sekam mentah, pakis, humus bambu, dan kokopit itu bagus banget campuran, dimana untuk Calathea itu benar-benar bagus dan sampai sekarang masih sehat-sehat aja. Contohnya this one. Oke, ini dia. So tanaman ini adalah namanya Calathea makoyana. Oke, it's not focus. Oke, aku akan fokuskan ke sini bentar. Right, so this is it. This Calathea makoyana. Jadi ini Calathea makoyana ini aku beli dari toko tanaman maksudnya. Dan ya, dulunya agak kering tapi sekarang jadi agak subur seperti ini. Well ya, you can see that. Anyway, tanaman ini, Calathea ini, media tanamnya yang dibutuhkan adalah yang tadi aku sebutkan, ada 4 item tadi. Sekam mentah. Oke, aku akan zoom sekarang aja ya. Sekam mentah. Oke, di sini kamu bisa lihat aku menggunakan campuran sekam mentah ya guys. Sekam mentah, lalu ada pakis, terus ada humus bambu, dan ada kokopit. Jadi aku campur semuanya di sini menjadi satu, dan ada caranya tersendiri bagaimana cara untuk mencampur atau nge-mix sendiri. Kamu bisa lihat ada video YouTube, nanti aku cantumkan linknya di bawah agar kamu benar-benar tahu bagaimana media tanam yang bagus untuk Calathea ini, daripada kamu misalnya kamu beli dan kamu pakai media tanam sembarangan dan akhirnya mati. Well, you don't wanna do that, right? Okay. Alright, balik lagi. Dan yang selanjutnya aku akan beritahu tentang air yang bagus. Air yang bagus untuk menyiram Calathea. Well, guys, please. Dulu sebenarnya aku juga nggak tahu kalau misalnya tanaman itu kalau udah dibeli ya udah tinggal disiram gitu aja pakai air yang ada, bahkan pakai air keran. Tapi sebenarnya guys, kalau misalnya kamu tahu, jadi tanaman itu nggak semua bisa disiram pakai air keran, bahkan ada yang intolerant pokoknya yang nggak mau disiram pakai air keran karena dia akan hangus, daunnya akan hangus. Salah satunya Calathea ini, dia nggak cocok banget untuk sama air keran. Tapi juga ada loh di grup-grup Facebook itu yang ada masih pakai air keran, dan ya air keran langsung ya, maksudku air keran langsung yang disiram gitu aja, dan ya dia masih tetap hidup. Tapi di Calathea aku, well, kalau misalnya aku pakai seperti itu dia bakal gosong, dan ya itu bikin aku kecewa banget. Jadinya aku memutuskan, aku tanya-tanya di grup Facebook. Kamu bisa gabung di komunitas Calathea Indonesia di Facebook. Kamu bisa tanya-tanya di situ. Itu bagus banget grupnya. Oke. Anyway, setelah aku searching di YouTube dan tanya-tanya grup Facebook tentang Calathea Indonesia itu tadi, adalah air suling, air aqua, pokoknya air yang tidak secara langsung oleh keran gitu loh guys. Kalau misalnya di rumahmu ada air PDAM, dia nggak cocok banget untuk itu.
air PDAM itu untuk disiram langsung ke Calathea, dia nggak cocok banget. Jadi kamu harus lupakan air PDAM itu dan beralih ke air yang lain. Jadi aku kalau misalnya aku sekarang itu pakai air keran. Ya, wait, what? Air keran? Tapi guys, aku menggunakan air keran itu diendapkan dulu 24 jam, minimal 24 jam. Kalau misalnya kamu nggak endapin ya hangus, godongnya tuh hangus, godong, daun, pokoknya daunnya itu akan hangus, bukan hangus ya, lebih ke coklatan gitu dia. Bentar ini dia contoh yang lain. Ini adalah Calathea atau mungkin sejenis Calathea atau Marantha. Kamu bisa lihat di sini daunnya. Kalau misalnya kamu lihat, dia agak ada kuning-kuningnya di sini kan guys. Nah, ya itu dari toko B. So anyway, ini dia daunnya seperti ini, menjadi agak kuning-kuning di atasnya, agak gosong-gosong. Ini mungkin pertama kali dulu atau di tokonya dia pakai air keran biasa, jadinya seperti ini guys. Ada coklat-coklatnya gitu, ada ujungnya mulai seperti ini, agak hangus. Oke, ini susah banget untuk fokus, sorry guys. Alright, seperti ini pokoknya. Itu tandanya adalah memakai air yang tidak tepat. Jadi pastikan untuk Calathea ini kamu pakai air yang benar-benar ya sesuai yang tadi aku bilang. Kalau misalnya kamu tidak bisa menemukan air minum atau air destilasi atau air ini apa namanya, air tetesan AC atau air itu loh, air suling, ya Allah susah banget tuh ngomongnya, air suling. Well, kalau misalnya kamu nggak bisa menemukan air, kamu bisa pakai caraku ini, pakai air apa namanya, air keran yang diendapkan dulu selama 24 jam. Itu bagus banget buat Calathea juga, dan Calathea aku juga masih tumbuh aja sampai sekarang pakai air itu. So yeah, please guys, pakai air yang bener. Kamu nggak mau membuat Calathea menjadi mati begitu saja cuman gara-gara air. So please guys, rawat dengan bener. Dan ya, balik lagi. So apalagi tadi, oh ya, suhu ya. Oke, untuk suhu sebenarnya Calathea ini tidak memerlukan cahaya langsung, direct sunlight. So cahaya langsung itu bahaya banget buat Calathea. Dia akan burn up atau menggulung atau bahkan kering banget. Itu tidak cocok banget buat Calathea. Yang bagus adalah ya seperti ini. Kalau misalnya kamu lihat di atas ini, aku fokuskan bentar ya guys. Nah, di rak bukuku ini aku nyimpen Calathea ini di dalam ruangan. Oke. Ya, kamu bisa bilang ini di dalam ruangan. Dan jendelanya adalah di situ. Ya, natural lightning guys. Aku nggak pakai narutaan, nggak pakai lampu buatan untuk shoot seperti ini. Pakai natural lightning, pakai jendela. So dari jendela ke situ itu adalah the best ya, cahaya jendela atau cahaya indirect, namanya cahaya indirect atau cahaya tidak langsung. Itu bagus banget buat Calathea. Dia tidak bakal membuat Calathea menggulung, mengering dan sebagainya. Oke. Ya, sensitif banget guys sama air tadi, sama suhu tadi juga sensitif banget. Kamu harus perhatikan juga untuk merawat Calathea tentang dua hal itu tadi, suhu dan air. Menditanam juga sebenarnya. So anyway, ketiga poin itu adalah poin hal yang penting untuk merawat Calathea. Dan tadi aku cantumkan ya, kenapa aku suka banget sama Calathea. Well, karena memang Calathea ini memiliki hal yang unik sebenarnya guys. Dia itu kenapa disebut prayer plant guys, prayer, you know prayer, like berdoa seperti ini. Kenapa dia disebut tanaman berdoa atau prayer plant? Karena ketika malam dia akan menutup, tapi kalau misalnya kamu lihat di pagi hari dia akan membuka. Yang aku baru tahu dari dulu sampai sekarang, aku baru tahu kalau misalnya ada tanaman yang seperti itu gitu loh. Kalau misalnya kamu penasaran, mending kamu beli aja tanaman Calathea dan lihat aja kalau misalnya pagi dia akan membuka,
pagi atau siang dia akan membuka atau malah agak lemas gitu. Tapi kalau misalnya malam dia akan menutup, atau pagi dia akan pagi jam 3 atau jam 1 ya, dia akan tetap menutup gini. Jadi dia tanaman yang sensitif sekali terhadap suhu. Kalau misalnya terlalu panas dia akan membuka, kalau dingin mungkin dia akan menutup atau bahkan ya seperti itu. Anyway ya, itu tadi adalah cerita-cerita aku tentang bagaimana cara merawat calathea. Dan ya sebenarnya itu aja sih sebenarnya yang aku mau ceritain di video kali ini. Dan mungkin nanti aku akan update tentang tanaman Nepenthes. Well, apa itu Nepenthes? Like, comment, dan subscribe untuk menemukan jawabannya terlebih dahulu. Well, iya guys, sebenarnya aku butuh banget subscribe kalian, like kalian, view kalian untuk menentukan. Ya, semoga channel ini tetap berkembang lagi. Ya, semoga dari like, views, subscribe, komen kalian akan menentukan channel ini ke depan akan membahas apa, karena ini memang konten random ya guys. Jadinya apa yang kamu request aku akan bahas gitu. Ya mungkin besok atau ya besok aku akan membahas tentang Nepenthes. Aku kasih bocoran dulu ya. Well, this is it, Nepenthes. Tanaman ini aku akan bahas selanjutnya. That's it for today guys. Aku harap kalian suka dengan konten-konten seperti ini dan tetap sehat, tetap selamat dari COVID-19 apapun itu bentuknya. Semoga kalian sehat. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.